Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum acara ke-5 untuk matkul PGPBL. Jadi pada acara kali ini memiliki judul Membangun Aplikasi Perangkat Bergerak Cuaca Lintas Platform. Jadi pada acara kali ini menggunakan fungsi baru berbeda dengan acara yang sebelumnya. Di sini menggunakan image server, radar base reflectivity time, yang fungsinya untuk menambahkan kemampuan aplikasi untuk mengambil informasi cuaca secara real time. Di sini masih menggunakan Ionic Framework dengan bantuan Angular. Lalu langsung saja kepada script yang digunakan. Untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu menyematkan link style sheet di dalam file index.html. Sini menyematkan link style sheet untuk ArcGIS CSS. Selanjutnya pada file homepage.ts, sini menambahkan beberapa script code yang baru. Di sini mengimport image layer yang akan digunakan untuk mendapatkan data cuaca di dalam aplikasi. Selain itu juga ini untuk menampilkan peta di dalam aplikasi bersama dengan data cuacanya nanti. Nah, setelah mengimport, ada beberapa yang diimport. Salah satunya penambahan dari acara kemarin yaitu Material Layer untuk menampilkan peta. Selanjutnya untuk di bagian komponen dekorator. Nah, di sini ada 3 baris dalam komponen, yaitu ada selector, template URL, dan style URL. Lalu untuk di dalam komponen ini, itu berfungsi untuk menyediakan metadata yang digunakan sebagai pendefinisian selektor. Sini menggunakan AppHome, template, dan style dari halaman homepage-nya nanti. Selanjutnya di bagian bawahnya ada untuk export class homepage, implement on init. Jadi untuk kelas homepage ini adalah kelas yang mengimplementasikan lifecycle hook untuk on init itu sendiri dari Angular. Nah, ini tuh fungsinya untuk menginisialisasi halaman awal dari aplikasi. Lalu di dalamnya ada beberapa properties, yaitu ada map view, user location graphic, dan selected base map. Nah, untuk map view ini sendiri berfungsi untuk menampung objek map view yang berisi peta yang akan ditampilkan pada halaman aplikasi nanti. Lalu untuk user location graphic, di sini fungsinya untuk menyimpan representasi visual lokasi di peta. Lalu untuk selected base map, di sini fungsinya untuk menyimpan base map yang dipilih nanti pada aplikasi. Jadi di dalam aplikasi penugasannya ada 2, yaitu menambahkan marker, lalu di marker di dalam wilayah United States di Amerika Serikat karena data cuacanya adanya di sana. Lalu juga menambahkan menu drop down yang berisi, di sini saya membuat 5 base map yang dapat diakses di dalam aplikasi. Selanjutnya ada metode ng-on-init. Di sini fungsinya untuk melakukan inisialisasi pada saat komponen yang pertama itu diproses atau dalam status loading.
Lalu untuk base map-nya kemarin grid vector. Ini untuk pengaturan map view. Selanjutnya ada beberapa update di sini untuk scriptnya. Sini ada let Wither service FL. Sini adalah fungsi untuk menambahkan informasi cuaca di dalam aplikasi nantinya. Sini untuk menambahkan marker. Lalu ini untuk menunjukkan letak real time dari pengguna aplikasinya. Lalu di sini ada metode change base map. Nah, di dalam metode ini ditulis karena fungsinya untuk mengubah base map sesuai pilihan penggunanya nanti yang di select base mapnya apa. Nah, di sini kemarin membuat 5 base map. Nah, di sini dibuat menggunakan client select interface popover. Untuk change base map-nya ada 5. Sini ada untuk streets, topographic, satelit, topo vector, dan gray vector. Kembali lagi ke halaman homepage.ts. Di sini juga ada metode get location service. Nah, di dalam metode tersebut fungsinya yaitu untuk mengambil lokasi pengguna menggunakan geolocation yang diterapkan pada acara kemarin. Lalu di sini juga ada fungsi untuk mengembalikan array yang berisi koordinat latitude dan longitude. Selanjutnya pada add wither service marker. Di sini berfungsi untuk menambahkan marker cuaca pada peta di lokasi yang sesuai pada koordinat yang dimasukkan secara manual ini. Jadi karena kemarin lokasinya di United States yang ada layer cuacanya, jadi pembuatan marker juga dibuat di wilayah tersebut. Untuk koordinatnya ini sendiri saya dapatkan dari Google Maps. Selanjutnya untuk konstanta weather service log location. Sini berisi link tautan URL dari weather service yang digunakan untuk mengambil data citra radar cuaca dari NOAA. Gitu. Jadi untuk fungsi utama dari aplikasi ini yaitu menampilkan peta dengan layar cuaca, lalu bisa menampilkan lokasi pengguna pada acara kemarin masih aktif untuk real time location, lalu ditambahkan marker di dalam wilayah yang memiliki layar informasi radar cuacanya. Tentu saja ini sudah saya rang. Nah, pada saat masuk ke halaman website di browser, sini akan muncul pemberitahuan untuk allow data location-nya. Di sini allow saja agar peta bisa tertampil. Nah, ini untuk real time location saya saat ini.
Selanjutnya menuju ke daerah marker yang saya buat di United States. Nah, jadi kenapa markernya dibuat di daerah United States? Karena memang untuk layer data radar cuacanya kebanyakan tampilnya di daerah Amerika Serikat. Jadi untuk markernya memang dibuat di sini. Nah, untuk koordinat lokasinya ini saya dapatkan dari Google Maps. Lalu fitur lainnya yaitu untuk pemilihan beberapa base map. Sini ada 5 untuk defaultnya base map streets. Lalu yang kedua yaitu topographic. Selanjutnya base map satelit. Sini untuk topo vector. Lalu yang terakhir gray vector. Jadi ada 5 base map yang digunakan. Nah, untuk yang berwarna hijau biru ini adalah radar cuaca. Tampilan cuaca secara real time saat ini. Jadi untuk kesimpulan dari acara kali ini ada 3. Yang pertama yaitu masih mengenai Ionic Framework dan Argis Maps SDK for JavaScript, yaitu untuk membangun mobile hybrid apps berbasis geospasial dengan integrasi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk hasilnya sendiri berupa peta interaktif ini dengan visualisasi data spasial dengan ditambah beberapa fitur peta dan data geospasial cuaca yang bersifat real time. Lalu untuk poin kedua, dalam kesimpulan, integrasi Ionic Framework dengan Argis Maps SDK for JavaScript melalui Angular di sini perlu melewati beberapa tahapan penting, yaitu untuk Ionic Framework berbasis hybrid di sini berperan dalam menjalankan aplikasi dengan fitur peta yang dapat diakses melalui JavaScript API. Lalu untuk Angular di sini berfungsi sebagai front end dalam mengelola komponen aplikasi seperti peta dan interaksi ke pengguna seperti zoom in dan zoom out. Lalu untuk integrasinya sendiri dilakukan dengan penambahan modul Angular dan penghubungan peta di dalam Ionic Framework. Lalu untuk poin yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, prosedur pembangunan hybrid apps dengan berbasis geospasial ini mencakup pemanfaatan Ionic, Angular, dan Argis Maps SDK dengan tadi penambahan image surface untuk menambahkan peta. Lalu untuk pembangunan aplikasinya sendiri, tujuannya untuk menampilkan peta interaktif dengan marker dan data informasi cuaca. Jadi, pemanfaatan ArcGIS Maps SDK sendiri pada acara kali ini dapat digunakan hingga untuk menyajikan visualisasi geospasial dan memberikan fungsional aplikasi seperti menambahkan layar dan informasi cuaca itu sendiri. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.